Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita untuk boleh melakukan kehendak-Nya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, karena Tuhan itu ibarat seorang penjunan, pengrajin yang membentuk kita sebagai tanah liatnya. Dan sama seperti penjunan yang butuh waktu yang lama, butuh ada bentukan yang kurang pas, dibentuk lagi. Kalau salah dihancurin, dibentuk lagi. Begitu juga hidup kita. Sehingga kita harus pasrah aja sama Tuhan. Jangan takut apapun yang terjadi di hidup kita itu untuk kebaikan kita. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 14, NKB 14 bait pertama dan kedua. NKB 14 bait pertama dan yang kedua, jadilah Tuhan kehendakmu. NKB 14 bait pertama dan yang kedua. Jadilah Tuhan kehendakmu, Kaulah penjunan, ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendakmu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Ya Tuhan yang Maha Baik, jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata melalui firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah Tuhan yang pimpin kami dan mampukan kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 7. 1 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Raja-Raja 7 1 sampai 7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup itu ya, kita tuh sebagai manusia senang dengan apa yang sempurna. Ada satu bukan penyakit ya, mungkin keadaan psikologis lah, namanya OCD. Ya, OCD itu singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder. Jadi ada kelainan dia obsesi dengan satu hal gitu ya. Contoh, orang OCD ini sebenarnya banyak banget. Termasuk saya ngerasa sih saya juga gitu ya.
orang yang beberapa kali nih, kalau kita ngunci pintu butuh berkali-kali. Jadi kayak nggak yakin gitu, udah kunci sekali nanti balik lagi, mau pintu malam kunci lagi. Yang misalnya buka jendela atau buka horden udah ditutup gitu ya, malam ditutup lagi berkali-kali biar yakin. Yang kalau ngecek kompor sekali ngecek udah mati belum ya, nanti cek lagi, nanti cek lagi 3 kali 4 kali 5 kali gitu. Yang nyiram WC 2 kali 3 kali, ngerasa kurang 4 kali 5 kali. Naruh barang, saya juga orangnya agak strict banget. Jadi kalau naruh barang di tempat yang sama harus persis sentiannya gitu. Makanya kalau keluarga saya kesini, kadang-kadang mereka ubah, kadang-kadang saya bisa bisa ngomel-ngomel gitu. Karena saya ngerasa saya udah taruh posisi itu simetris kanan kirinya, nggak boleh kelebihan ke kanan, nggak boleh kelebihan ke kiri. Nah itu juga saya percaya banyak orang yang juga sering melakukannya. Bapak Ibu pasti pernah juga kan, beberapa di antara Bapak Ibu gitu ya, karena kita pengen yang posisi yang namanya simetris, sempurna. Nah dalam kehidupan Salomo dia juga ingin sempurna. Istananya dibangun itu, mungkin kalau tadi kita dengar itu istananya dia itu dominannya kayu. Biasanya kalau bangunan-bangunan, karena orang Israel itu kan banyak pengaruhnya dari mereka dari Mesir sampai mereka kan pindah-pindah terus ya. Jadi biasanya bangunan-bangunan mereka tuh terbuatnya dari tenda kain. Kalau yang pindah-pindah, kalau yang menetap dari batu. Jarang banget dari kayu. Nah, dari kayu ini ketika Raja Salomo mulai bergaul dengan bangsa-bangsa lain termasuk orang Libanon, orang Turki, dan dia senang gitu dengan ada ukir-ukiran. Akhirnya dia minta satu gedung istananya itu dari kayu. Kalau Bapak Ibu dengar ada kata ganja, itu bukan ganja narkoba. Ganja itu adalah ukiran bunga rumput. Nah, ukiran bunga rumput tuh mirip banget sama bentuknya kayak daun ganja. Nah, tapi bukan ganja. Nah, itu jadi penerjemah dalam bahasa Indonesia bingung. Jadi dia terjemahin apa ya? Ya udah ganja aja karena bentuknya mirip, tapi itu hanya ukiran. Jadi bukan daun. Si ganja dipakai buat bangunan bukan, tapi bentuknya ada dibentuk dipahat di dalam kayu arasnya itu. Nah, saking detailnya sempurnanya itu, dia pokoknya mau sempurna. Sampai dia butuh waktu 13 tahun. Bayangin, buat bangun istana aja 13 tahun. Padahal sebelumnya dia bangun Bait Allah berapa tahun? Cuma 7 tahun. Buset. Ya, aneh ya. Kalau kita selalu seringkali memegahkan Salomo tuh, wah dia raja yang bijaksana, raja yang mementingkan Bait Allah, yang membangun Bait Allah. Bentar dulu. Bait Allah cuma dibikin 7 tahun. Sedangkan istananya 13 tahun setengahnya. Ngeri juga gitu ya. Jadi sebenarnya Bait Allah tuh gak seberapa. Lebih banyak dia ngurusin sebenarnya yang tidak tercatat, bagaimana dia egois. Dia ingin sempurna. Dan kita lihat bagaimana ketika dia bangun kemegahan itu banyak yang terpukau, tapi tanpa sadar kerajaannya itu satu makin bobrok, keadaan ekonominya ke belakang mulai berantakan, dan banyak hal yang terjadi perpecahan di dalam kerajaan juga. Karena hanya ingin sempurna, kelihatan sempurna tapi dalamnya enggak. Nah, Bapak Saudara, begitu juga dalam hidup kita. Kita juga kadang ya, dalam keluarga, kita pengen dilihat keluarga kita tuh bahagia. Kita pengen dilihat pekerjaan kita baik-baik aja. Kita pengen dilihat pelayanan kita tuh bukannya maksimal. Sehingga kita seringkali melakukan hal-hal yang buruk untuk menutupinya. Menutupi keluarga yang berantem, kita mau kelihatan baik tapi di belakang kita berantem. Untuk menutupi pelayanan yang buruk, kita gimana caranya, pokoknya pelayanan harus seperti yang mau saya. Untuk menutupi masalah ekonomi yang buruk, kita pakai kadang jalan pintas, entah melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak baik. Nah itu kita lakukan karena kita ingin sempurna. Tanpa sadar, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Berusaha menjadi sempurna boleh, tetapi ketika kita berambisi dan ngotot, maka kita akan menghancurkan hal-hal yang baik dan indah di sekitar kita. Hanya demi toko kelihatan maju, kita melakukan hal-hal, misalnya, wah udah kita beli segala macam lah biar kelihatan tokonya lebih mewah, kita malah merugi. Karena ingin keluarga kelihatannya bahagia, pokoknya anak saya terus sekolah di sini, cucu saya harus sekolah di sini. Kita paksa mereka, akhirnya mereka benci kita dan merasa mereka nggak bahagia. Ketika kita kelihatan pelayanan, wah jadi pengurus, jadi penatua, tapi di rumah berantakan. Jadi kita nggak perlu belajar, nggak perlu berambisi jadi sempurna. Berjuang jadi baik iya, tapi baik itu tidak selalu harus sempurna. Sekali lagi, jadi baik boleh, tapi nggak harus selalu sempurna. Karena hal sempurna itu cuma bisa dilakukan oleh Tuhan. Kita manusia penuh dengan cacat celah, tapi kita berjuang. Kalau kata dosen saya, kita nggak bisa jadi putih, tapi kita juga jangan jadi hitam. Kita adalah abu-abu menuju putih. Harus sadar, kita tetap abu-abu bukan putih, tapi setidaknya abu-abunya lebih terang.
Nah, semoga hari ini juga kita belajar menerima ketidaksempurnaan, belajar menerima kelemahan menjadi bagian dari hidup kita yang bisa kita nikmati. Dan ketika kita tidak sempurna, indahnya ketidaksempurnaan itu adalah Tuhan yang menyempurnakan kita. Sehingga kita selalu merasa butuh Tuhan dan kita selalu butuh penyertaan Tuhan. Tuhan mampukan kita, kehidupan kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan ingatkan kami belajar bahwa kami ini, hidup kami tidak sempurna. Kami tidak perlu berambisi sempurna. Berjuang jadi baik, iya. Berjalan ke arah kesempurnaan, iya. Tapi tidak berambisi dan ngotot. Bahkan kadang kami stres sampai kami menyalahkan diri. Kami gak mau seperti itu Tuhan. Kami mau jadi orang yang cukup saja. Karena Tuhan selalu menciptakan kami baik adanya, cukup adanya. Tidak lebih, tidak kurang. Kami serahkan Tuhan, biarlah hidup ini, di pagi ini, di hari ini, ada banyak hal-hal yang bisa kami katakan cukup dan kami syukuri. Hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.